Karena roh manusia ada dua. Roh widunya dan roh di akhirat. Kalau membaca akan saya sebutkan. Kalau roh dunia itu tidak bisa melihat Jibril, bisa. Tidak bisa melihat Mikail, tidak bisa melihat Israel, tidak bisa melihat Israel. Tapi kalau roh akhirat bisa. Contoh, orang sudah mati, dia tahu malaikat bukan manggil. Tapi kalau roh dunia nggak tahu. Itulah perbedaan roh dunia dan roh akhirat. Nah, sedangkan beliau orang terpilih, itu tidak ada perbedaannya. Roh dunia juga roh akhirat. Kalau kita beda, makanya itu para orang terpilih, para wali roh itu punya ilmu hadir. Di mana ilmu masa depan? Wajar kalau wali roh itu melihat masa depan, wajar. Karena dia punya ilmu hadir. Beliau punya ilmu akhirat. Beliau punya ilmu masa depan yang pada umumnya manusia biasa tidak paham itu. Namanya ilmu hadir, ilmu masa depan, sehubungan dengan ilmu bagian alam semesta. Makanya itu kalau wali itu setiap hari ketemu sama Rasul 70 kali itu wajar. Ketemu Allah berpaling itu wajar. Berbeda dengan kita. Kita manusia itu ketemu Allah itu sehari 5 kali itu seharusnya seperti itu. Kita manusia biasa ketemu Allah 5 kali sehari itu wajar. Kalau nggak ketemu berarti manusia itu maaf. Soalnya tidak akan dimasukkan Allah. Dari intinya manusia wajar itu ketemu Allah 5 kali wajar. Kalau dia sholatnya hanya 5 kali, belum sholat sunnah belum sebagainya. Dan menurut ahli hadis, mimpi itu hanya kembang tidur, tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau menurut ahli tasawuf, mimpi itu sebagian daripada kehidupan, sehingga dia bisa menjadikan sebuah mimpi kenyataan. Biasanya dialami oleh para wali Allah. Artinya gini, seseorang itu bermimpi ketemu seorang. Dan contoh, mungkin semua dengan Bawoto itu sebelum dia, maaf kalau saya cerita Bawoto sendiri. Ngapain Pak Gaya deklarasi jenengan Gaya, betul kan Bawoto? Nah, Bawoto itu dulu dia non-muslim. Saya nggak tahu dia Kristen apa nggak tahu. Yang jelas saat itu dari beberapa Kristen, dari Katolik, Protestan dan sebagainya itu menantang Bawoto. Kalau kamu bisa ketemu Yesus, akan saya beri sesuatu yang kau inginkan. Tuh. Akhirnya Bawoto menerima tantangan itu. Bawoto dari gereja bertujuan ingin ketemu Yesus. Terus di saat Bawoto gereja saya nggak bisa menyebutkan satu persatu, pokoknya dari gereja yang pertama. Nah dia di situ, justru dia di situ tuh dikatakan pencuri uang. Nah di situ nyatanya juga ada uang. Terus akhirnya ada seseorang yang menang Bawoto pun jenengan tampilkan selamat, jenengan tengmuriki selamat. Terus Bawoto bingung, iya, gak roh aku nih pada aku nih. Kemudian Bawoto selamat. Terus ke gereja yang kedua, gereja mana nggak tahu, saya nggak bisa menyebutkan. Bawoto di situ lagi, di situ mencuri motor, di situ dikejar-kejar orang. Terus ada orang menarik lagi, tarik. Ini kau orang senang aku kaya. Kemudian tenggiri selamat. Sampai akhirnya, singkat cerita,
Mbak Woto itu diberi amal wakidiyah. Saya nggak bisa menjelaskan runtut karena saya orangnya itu lupa. Pokoknya intinya gitu. Kemudian akan cerita Mbak Woto diajak ke Mbak Majid. Ini senang aku. Di sini seorang wali Allah, apalagi naib Rasul, artinya seorang yang terpilih dalam satu zaman, satu orang, seorang Allah dalam satu zaman mengangkat seorang, tidak beberapa orang. Artinya beliau yang terpilih. Nah, kenapa saya tadi menjelaskan bahwa seorang terpilih itu rohnya satu, roh dunia juga roh akhirat. Karena beliau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan orang-orang di kemudian hari, biar tidak terjadi seperti orang-orang terdahulu disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau juga bisa mengangkat orang-orang yang sudah mati bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dana bok. Dana bok itu tujuannya untuk mengangkat orang-orang yang telah mati bahkan ratusan tahun yang lalu. Insya Allah mampu diangkat dengan bok. Terus siapa yang mampu seperti itu? Tidak ada, kecuali Mbah Yai. Mbah Yai diberi Allah sebagai seorang pengatur, di mana radiasi batinnya bimbingan beliau bisa menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita sadari, bisa ke alam jabarut, alam ketuhanan. Makanya itu beliau meninggal tidak sama saja, karena roh beliau itu satu, yaitu roh akhirat. Sedang kita manusia punya roh dua, roh dunia. Roh dunia kita tidak tahu gaib, tidak tahu malaikat. Bahkan setelah kubur orang bergerak, teriak itu kita tidak tahu. Saat itu pernah dari Mbak Yai, itu ada masih kecil. Uang urip kuwi ora sesuk kubur mati dadak. Saking abote, saking lorone. Mula kuwi awake dhewe kadhe karo sing kubur. Ya gitu. Kalau beliau saya yakin sudah tahu. Karena roh beliau itu roh akhirat. Nah di sini sebenarnya itu juga ada karomah dunia, karomah akhirat. Karomah dunia itu hanya untuk dunia. Sedangkan karomah akhirat itu karomah dunia tidak diperlihatkan. Tapi karomah akhirat diperlihatkan. Nah padahal sebenarnya kalau karomah dunia, karomah akhirat itu sebenarnya juga menyangkut karomah dunia. Itu perbedaannya. Karomah dunia tidak menyangkut karomah akhirat. Sedangkan karomah akhirat menyangkut karomah dunia. Nah di sini Mbak Yai mempunyai karomah akhirat. Kalau beliau memperlihatkan kayaknya ingin itu pasti saya yakin bisa wujud. Tapi beliau tidak kerso, tidak mau beliau, karena beliau sudah tahu alam kubur. Seseorang yang sudah tahu alam kubur maka dia akan berusaha menyelamatkan orang-orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau bahaya itu ditunjuk Allah Ta'ala untuk membenahi umat. Jadi kalau karma akhirat beliau untuk membenahi umat, tidak untuk kesenangan beliau sendiri dalam mencari dunia, tidak untuk kesenangan sendiri dalam membahagiakan keluarganya, tidak. Cara mendidik beliau sama, antara mendidik putra beliau, mendidik dunia beliau dengan mendidik orang lain sama. Tidak ada dinasti.